Baik, acara selanjutnya tanpa berpanjang lebar, pengantar webinar yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Perkopindo, Bapak Idris Maheru, STMSI. Kepada Bapak Idris, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Taufik Wijoyono, MSc. Beliau adalah Ketua LPCK periode 2001-2004. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan kami. Dan kami sangat merasa bangga Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu kegiatan Bapak sangat padat, bahkan tadi juga sempat memberi kabar kalau setelah memberi materi beliau langsung ada agenda rapat, jadi beliau barangkali tidak bisa tuntas di acara kita hari ini. Yang kedua yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Manlian Ronald Simajunta, STMT, Demin. Terima kasih Prof. Telah berkenan hadir sekaligus akan memberikan pencerahan kepada kami. Kami ini sesungguhnya kelompok-kelompok muda, Prof. Kalau saya mungkin angkanya sama dengan Prof, angka 74. Kalau sekjen saya itu angkanya angka 88, Prof. Sementara ketua umum saya itu angka 96. Kalau pembawa acara, kemudian direktur eksekutif kita itu jauh lagi, Prof. Itu sudah angkatan 2000-an, 99 2000-an. Nah, sekali lagi Prof, terima kasih telah hadir. Mohon pencerahannya di kegiatan hari ini. Ketua Umum, Sekjen, dan jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Indonesia, Bapak dan Ibu, sahabat Perkopindo, peserta webinar 2 tahun 2001 yang saya banggakan. Pertama-tama tentu puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan ridho dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk hadir bersama-sama di kegiatan webinar ini, untuk menyerap informasi, untuk mendapatkan informasi terbaru, kemudian termasuk untuk saling bertukar informasi. Saya kira itu yang menjadi penting, karena saya lihat di layar saya ini banyak sekali senior-senior ini. Mohon izin senior-senior, ini orang muda ingin bicara. Mohon maaf barangkali nanti kalau ada salah. Jadi sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk itu semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Taufik dan Pak Prof, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama soal Perkopindonya sendiri. Jadi Perkopindo itu berdiri di tahun 2016 yang lalu, di pertengahan, tepatnya di pertengahan tahun 2016 yang lalu, sehingga konsentrasi kita di tahun 2016 itu baru bicara DPP-nya saja. Jadi kita konsennya berkutat di soal struktur DPP, manajemen DPP, lebih kepada soal-soal itu di tahun 2016. Nah, kemudian tahun 2017, 18, 19 itu kita sudah merangkak ke bawah. Jadi kita fokus pada membangun struktur di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Di provinsi itu kami menyebutnya Dewan Pimpinan Daerah, sementara di kabupaten kota kami menyebutnya Dewan Pimpinan Cabang. Nah, di 3 tahun itu berkutat pada soal struktur, kemudian rekrutmen anggota di 3 tahun itu. Nah, baru kemudian di tahun 2020 itu kami sudah mulai masuk, karena DPD kami sudah 19 jumlahnya. Nah, di tahun 2020 itu kami sudah mulai masuk kepada soal tata kelola keanggotaan, kemudian peningkatan SDM, baik SDM pengurus maupun SDM kesekretariatan di tingkat organisasi. Kemudian kami juga sudah mulai berbicara soal kegiatan-kegiatan pemberdayaan anggota. Walaupun masih terbatas sebenarnya kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan itu, masih terbatas kegiatan webinar, sosialisasi, masih minim dalam soal-soal yang lainnya. Nah, kemudian di 2021 ini kami coba untuk mulai masuk ke dalam. Jadi kalau kemarin webinar, sosialisasi,
seminar-seminar. Nah, ini merupakan webinar yang kedua di tahun ini. Nah, webinar pertama itu kemarin kita mengangkat tema transisi layanan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetisi kerja jasa konstruksi. Hadir waktu itu Bapak Nikodemus Daud dari Kementerian PUPR. Itu sudah di webinar 1. Nah, kemudian sesungguhnya di webinar 2 itu kegiatannya sosialisasi tentang sistem informasi pengalaman baik untuk badan usaha maupun untuk profesi. Nah, karena waktunya agak mepet, kegiatan tersebut itu kita reschedule menjadi tanggal 6 Februari. Insya Allah nanti akan hadir Ibu Fariroh dari Kementerian PUPR. Itu dijadwalkan di tanggal 16. Nah, sampailah kita di hari ini di kegiatan webinar kedua tahun 2021. Nah, pasca ini nanti kami tentu akan berlanjut kepada mulai masuk kepada soal-soal yang agak dalam, yaitu misalnya bimbingan teknis, bagaimana cara menginput di dalam simpan. Kemudian kami juga sudah mencanangkan kegiatan pelatihan tata kelola keuangan badan usaha. Itu sudah kita canangkan. Nah, termasuk misalnya pelatihan soal pelaporan pajak. Ada 2 pelatihan yang sudah kami canangkan di tahun 2021 ini. Nah, Bapak dan Ibu semua, para senior yang saya banggakan, tema yang kita angkat hari ini menurut hemat kami yang muda-muda ini sangat aktual, misalnya bisa kita lihat dari sisi regulasi misalnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, perintah aturan turunannya itu belum seluruhnya ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu dia berbentuk peraturan menteri baru sebagian, kemudian ada peraturan bupati, ada peraturan gubernur, kemudian ada peraturan menteri terkait belum tuntas. Banyak sekali perintah di dalam undang-undang itu untuk ada aturan turunannya belum tuntas seperti itu. Tiba-tiba keluar undang-undang tentang cipta kerja. Yang saat ini RPP-nya, RPP regulasi ini akan sangat banyak mempengaruhi arah LPJK Tur. Yang sebelumnya itu ada namanya LPJK. Jadi tidak ada lagi DPD, tidak ada lagi LPJK di tingkat provinsi. Demikian juga halnya dengan kesekretariatan LPJK. Sudah sangat jauh berbeda sekarang. Sangat jauh berbeda. Nah, tentu perbedaan-perbedaan ini, hal-hal yang baru ini, tidak semua masyarakat jasa konstruksi memahaminya. Nah, perbedaan-perbedaan itu pula yang kemudian berpengaruh terhadap mekanisme kerja, terhadap proses layanan penerbitan sertifikat badan usaha maupun sertifikat kompetisi kerja. Nah, ini yang barangkali nanti kami minta pencerahannya baik oleh Pak Taufik selaku Ketua LPJK maupun dari Prof. Malian, mohon pencerahannya kepada kami di mana sebenarnya nanti melalui perubahan itu kebijakan kedepannya seperti apa dan di mana peran asosiasi jasa konstruksi seperti kami yang bergerak di dan kata-kata kunci apa yang bisa konstruksi. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu semua dan terutama kepada Pak Taufik dan Prof Malian, ini mohon Pak kiranya ini berkenaan dengan soal akreditasi, ini soal akreditasi. Nah, di diskusi kami di Perkopindo bersama dengan DPD, kami memahami bahwa peraturan PUPR nomor 10 tahun 2020 jasa konstruksi itu khususnya pasal 2 ayat 2 akreditasi itu terusannya di ayat itu kalau tidak salah itu di huruf C. Untuk pertama kalinya itu dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Nah, yang untuk pertama kalinya ini kami ikut Pak sebenarnya kemarin. Nggak tahu ya, saya kira ini belum proses saja, soal proses saja. Kami ikut yang untuk pertama kalinya itu. Nah, tetapi ketika keputusan Menteri nomor 14110 tahun 2020 itu yang menetapkan asosiasi jasa konstruksi terakreditasi, itu kami tidak masuk di dalamnya atau belum masuk di dalamnya, dan kami memahami bahwa
keputusan tersebut itu diterbitkan pada tanggal 4 September tahun 2019. Nah, kenapa tanggal ini menjadi penting bagi kami? Karena ada kaitannya dengan pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2020 yang menyatakan bahwa periodisasi penetapan asosiasi jasa konstruksi itu dilakukan setiap 4 bulan. Nah, kami waktu itu berhitung kalau 4 September 2020 tentu 4 bulan berikutnya 4 Januari. Nah, tetapi kan ada problem. Nah, problem itu kami pahami. Ada transisi dari kepengurusan LPJK yang lama ke pengurusan LPJK yang baru. Nah, oleh karena itu pada forum yang sangat berbahagia ini kami mohon kepada Pak Taufik selaku Ketua LPJK, kemudian kepada Prof. Manlian selaku pengurus LPJK, kalau boleh dibuatkan diskresi oleh LPJK supaya tidak menghitungnya dari Januari. Kalau menghitungnya Januari dari masa jabatan itu, tentu penetapannya di April. Nah, karena ini pasalnya ada 2 pasal yang bisa bertabrakan. Waktu itu sesungguhnya kami sudah mengusulkan ke Kementerian PUPR, ada 2 pilihannya. Laksanakan ayat 2 itu berarti molor, atau melaksanakan pasal 4 berarti melabrak pasal 2, karena di situ hanya disebutkan untuk pertama kalinya saja itu dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah, berikutnya itu dilaksanakan oleh LPJK. Nah, saya kira ini ada ruang diskresi yang kami mohonkan kepada LPJK. Saya kira ini Pak, Bapak dan Ibu semua, insya Allah kami terus berbuat untuk jasa konstruksi, karena itu adalah cita-cita lembaga kami yang kami dirikan ini. Saya kira ini Bapak dan Ibu semua, terakhir saya berpesan kepada admin ini, saya ada, kemudian kami ada di Kalimantan, teman itu ada di, jadi agak di dalam sambutan kami ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.